Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin, Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah lana futuhal arifin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, yang pertama marilah kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan untuk belajar mengkaji ya, kajian dalam kajian rumah hijrah pada malam hari ini. Di bulan yang spesial nih, Ustadz, yaitu masih Ya, bertema dengan bulan Rajab. Tak lupa salawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma pada sholli alaihi. para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati Pak Ustadz Haji Muhammad Khalil Rohman, MA. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Ustadz Khalil ya. Ustadz Khalil ya Pak. Iya. Nih, Ya, pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri yang luar biasa kajiannya, yaitu keutamaan dan kemuliaan di bulan Rajab. Masih bertema dengan bulan Rajab ya, kita akan mengkaji lagi lebih dalam apa sih keutamaannya dan kemuliaan dari bulan Rajab ini. Sehingga bisa dibilang salah satu dari bulan-bulan yang mulia dan persiapan juga untuk menuju bulan suci Ramadan. Tinggal Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baik, ya. kepada Pak Ustadz Khalil untuk materinya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adib atas eh, kesempatannya, atas diberikannya kesempatan untuk bersama-sama belajar pada kesempatan malam hari yang eh, tenang dan alhamdulillah tidak ada gangguan suatu apapun ya. Untuk suara cukup jelas atau kurang dekat? Jelas Ustadz. Jelas ya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu. Eh, ini berarti menyapanya apa Mas Adit? Bapak Ibu, Pak Ustadz. Bapak, Bapak Dan Ibu mungkin aja. ada yang seumuran juga mungkin. Nggih, Jadi nggih. Bapak Ibu dan teman-teman gitu mungkin bisa. Ini dari
komunitas apa dari apa ini? Mas Adib, saya belum tahu informasi detailnya. Nggih, ini kajian dari Yayasan Al-Qalam, Ustaz. Oh, oke. Jadi peserta ini kebanyakan rata-rata itu dari donatur Al-Qalam. Mm-mm. Ya, baik. Jadi ini program kami yayasan untuk sharing ilmu lah, berbagi ilmu, kajian gitu. Seperti Oke, itu oke. kurang lebih. Baik. Terima kasih Mas Adib ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, eh, Bapak Muhsinin dari Yayasan Al-Qalam yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, penuh kemuliaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada hadirin wal hadirat dan kepada kami, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam ya. Sehingga pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan termasuk majlis ilmu ya, atau majlis surga biasanya disebutnya. Karena sesuai dengan keterangan dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya di dunia ini ada majlis surga, yaitu adalah majlis ilmu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Yayasan Al-Qalam. Seperti tadi yang disinggung oleh Mas Adib ya, kita akan bersama-sama, saya juga belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman juga bareng-bareng belajar ya. Dari apa yang sedikit saya ketahui terkait dengan materi pada malam hari ini, yaitu kurang lebih ya membahas tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab ya. Sebelumnya marilah kita berselawat dulu ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir eh, dapat istiqomah ya melantunkan syafaat kepada beliau dan digolongkan sebagai ahli sholawat, karena selain tentunya kita berharap ke maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap kelak nanti ketika di padang mahsyar kita semua eh, pantas untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya seraya harapannya ya, karena mudah-mudahan kita menjadi ahli sholawat itu, karena siapa yang mencintai seseorang maka tentu dia akan dekat dengannya. Maka dengan sering-sering bersolawat kepada Nabi kita, mudah-mudahan kita pun ya dipantaskan untuk bersama beliau kelak. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia. Pertama yang mungkin perlu untuk kita ketahui bersama, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah pernah mendengar, tapi ini kita dalam rangka eh, belajar kembali lah kalau yang sudah pernah tahu. Kenapa kita harus membahas atau belajar tentang keutamaan bulan Rajab ini? Tadi singkat disampaikan oleh Mas Adib ya. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kita sekarang di tanggal 8 Rajab ya. Eh, Hal pertama yang perlu mungkin kita ketahui bersama, bahwasanya dalam eh, dalam sistem penanggalan umat Islam, kita memiliki bulan-bulan yang
disebut bulan haram. Tetapi sebelumnya kita masuk ke bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini adalah di antara bulan-bulan di penanggalan Islam ya. Termasuk adalah bulan yang ketujuh ya dalam kalender Hijriah kita. Dan kenapa Rajab itu dinamai dengan Rajab? Ya, karena bulan Rajab ini kalau kita lihat di dalam definisinya bahwasanya bulan Rajab itu diambilkan dari kata ar-rujub dengan dan at-tarjib. Dan yang dua hal ini kalau kita lihat di secara makna lafadznya adalah dimakna atau dengan arti at-ta'zim. Yang mana ta'zim artinya adalah memuliakan atau mengagungkan. Dan karena makna rojab itu maknanya at-tarjib dan ar-rujub ini yang dimaknai ta'zim, maka sudah sepantasnya atau sudah selayaknya bahwasanya bulan yang satu ini itu digolongkan atau dikategorikan dalam penanggalan Islam ya, dalam penanggalan Hijriah itu masuk ke Ashhurul Haram atau bulan-bulan haram. Seperti halnya kita sering mendengar Masjidil Haram ya, atau Baitul Haram ataupun hal-hal yang lainnya yang dikaitkan dengan kata haram, tentu menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita, kenapa bulan Rajab ini masuk ke dalam kategori bulan haram, Ashhurul Haram. Kalau kita orang Islam kan mesti tahu ya setiap hari-harinya ya haram, haram, haram gitu ya. Tahunya haram-haram itu kan biasanya ya sesuatu yang dilarang gitu ya. Nah, tetapi kok ini kok bulan apa Rajab kok masuk ke bulan haram gitu? Apa, apa yang dilarang di situ? Apa yang diharamkan di situ kan? Karena al-haram dimana al-mamnu sebenarnya sesuatu yang dilarang memang yang dicegah gitu. Dan ternyata kalau kita melihat dari eh, historisnya, dari sejarahnya, orang-orang Arab ya pada masa Nabi, ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul itu, eh, orang-orang Quraisy itu memang mereka memiliki apa ya, memiliki aturan waktu yang masa itu mereka pada masa-masa tertentu itu mereka menghentikan yang namanya apapun itu berkaitan dengan peperangan ya. Tarkus suyuf, mereka meninggalkan pedang dan seterusnya. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan di masa Nabi ya, terutama ketika periode Mekah itu kan kita sering mendengar mungkin ya dari pemaparan sejarah Nabi itu kabilah-kabilah atau keluarga besar yang hidup di tanah haram di tanah di daerah Mekah ya di wilayah Mekah itu atau di sebutannya kan wilayatul Hijaz ya itu tidak apa ya tidak sedikit dari mereka itu yang setiap setiap harinya atau setiap tahunnya mungkin bisa dikatakan seperti itu pasti ada saja yang namanya eh, pertumpahan darah kira-kira seperti itu apapun masalah yang timbul di antara mereka itu penyelesaiannya dengan mengangkat pedang. Jadi kekuatan dalam istilah Ibnu Khaldun itu kekuatan orang Arab itu memang disebut sebagai asobiyah namanya. Kalau kita mungkin pernah mendengar asobiyah itu mungkin dimaknainya fanatisme ya. Tetapi makna yang lebih luas sebenarnya asobiyah itu adalah kekuatan atau ikatan antar keluarga yang sangat luar biasa. Jadi di kabilah-kabilah atau bani-bani ini mereka sangat luar biasa menjaga itu ya, menjaga persatuan lah istilahnya di antara keluarga mereka. Sehingga kalau ada salah satu keluarga mereka yang memiliki masalah di luar, itu ya pasti satu keluarga besar akan turut serta. Ya, apakah penyelesaiannya dengan darah? Iya pasti. Kalau harus dengan darah ya. Makanya tidak heran ya, tidak heran apa istilahnya itu.
setiap tahunnya itu banyak terjadi pertumpahan darah atau misalnya peperangan kalau dalam bahasa sekarang. Karena walaupun lingkupnya adalah di antara bani-bani atau di antara kabilah ini. Nah, tetapi di antara setahun itu mereka tidak selamanya berperang, khususnya ketika masuk ke momen-momen atau masa-masa yang disebut tadi dengan Ashurul Haram itu, yaitu bulan-bulan yang diharamkan. Berarti ternyata haram di sini selain nantinya bisa dimaknai apa namanya yang kita ketahui sekarang yaitu adanya larangan, bisa juga dimaknai di situ ada sesuatu yang eh, istilahnya menjadi perhatian orang-orang Arab pada masa itu dan khususnya kita sekarang orang-orang Islam yang mana karena masuknya ke bulan haram maka tentunya bulan yang diharamkan berperang tadi itu memiliki keutamaan itu maksudnya ke sana, memiliki kemuliaan. Itulah kenapa nanti di dalam hadis itu bulan Rajab itu juga dimasukkan atau dikategorikan sebagai syahru Mudhar ya, Syahrul Mudhar. Kenapa? Karena Bani Mudhar ini adalah di antara kabilah yang pada bulan Rajab itu mereka tidak hanya meninggalkan peperangan atau menolak untuk berperang, tetapi lebih-lebih itu mereka memuliakan bulan tersebut dengan semulia-mulianya, gitu. Oleh karena itu kita kembali ke materi di awal bahwasanya kenapa bulan ini disebut dengan bulan haram? Ya tentunya tadi karena ada pelarangan, ada keharaman dalam apa namanya kegiatan menumpahkan darah atau mengangkat pedang. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran ya, di surat At-Taubah ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan ya, berfirman di dalam surat At-Taubah itu kalau kita kembali melihat ke tadi ya konteks yang saya sebutkan peperangan, tentunya surat At-Taubah pun itu sangat erat korelasinya dengan yang istilahnya hal-hal yang sifatnya itu konflik ya atau perang ya. Walaupun namanya At-Taubah itu kan surat salah satu surah dalam Al-Quran yang dinamai juga dengan surah Baro'ah. Baro'ah itu kan berlepas diri dari apa? Dari kedamaian. Karena apa? Pada masa itu ya memang mengharuskan umat Islam untuk bersikap tegas kepada orang-orang kafir Quraisy yang selalu mengancam mengancam kehidupan orang-orang Islam. Sehingga ketika itu kan memang Nabi Muhammad dan para sahabat sudah pindah ke Madinah ya, periodenya sudah di Madinah dan dibolehkan perang melawan agresor atau melawan penjajah istilah gitu atau melawan penyerang gitu. Sifatnya adalah defensif gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Baroah atau At-Taubah ini di ayat ke-36-nya beliau Allah maaf, Allah menjelaskan inna iddatash syuhuri a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya. Jadi pertama Allah menjelaskan ada 12 bulan ya dalam kitab Allah ini yaitu yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum yang mana ketika itu di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan di antara 12 itu adalah arba'atun hurum. Jelas di sini langsung Allah menjelaskan ada 4 bulan-bulan yang haram di situ yang diharamkan. Diharamkan apa ya tadi menumpahkan darah dan seterusnya. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus ya. Maka janganlah kalian semua menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu. Nah, kemudian ayatnya itu masih kan tadi saya sebutkan berkaitan dengan peperangan. Waqatilul musyrikina kafatan. Karena memang atau bahaya ini ya konteksnya adalah konteks dalam sebuah konflik peperangan ya. Tidak bisa tidak harus kita defensif itu harus me, apa ya bersungguh-sungguh juga kalau ketika kita melawan ya harus dengan benar-benar. Waqatilul musyrikina kafatan. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan sempurna ya.
Tapi apa? Kama yuqatilunakum kafah. Seperti halnya mereka juga memerangi kalian dengan seluruhnya atau di sepenuh hati. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi konteks ayat ini kenapa disebutkan di situ arbaatun hurum, ada bulan-bulan yang diharamkan? Sebenarnya ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat ke-37-nya ya, yaitu yang berbunyi innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwaqi'u iddatan ma haramallah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini ya dulu itu eh, kan dalam di setiap wilayah ataupun setiap zaman itu kan aturan berperang kan mungkin beda-beda ya. Tetapi konteksnya di sini ketika masa Nabi ini harusnya peperangan itu ketika masuk bulan haram apapun bentuknya ya, apakah perang yang skala kecil ataupun skala besar itu harus berhenti gitu. Tetapi orang-orang kafir Quraisy itu mereka itu nasiu, jadi dia tuh apa ya, istilahnya tuh kayak menunda-nunda gitu, kayak nggak maulah berhenti perang gitu kan, walaupun udah masuk bulan haram terus aja gitu pengennya gitu. Makanya Allah menurunkan ayat ini gitu dengan penjelasan di ayat ke-37 tadi. Baik, selain ayat Al-Qur'an ini ada juga penjelasan dari hadis Nabi terkait dengan bulan Rajab. Karena kan tadi disebutkan di Al-Qur'an itu minha arba'atun hurum itu Allah tidak menjelaskan secara terinci apa saja itu arba'atun hurumnya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu, seperti halnya tadi disebutkan dalam ayat tadi yauma khalaqas samawati wal ardh, bahwasanya zaman itu berputar seperti keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi di awal, yaitu apa? As-sanatu itsna asyara syahra, bahwasanya satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Nah, di sini yang memuat rinciannya. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. Salah satu mutawaliyatun, ada tiga yang berurutan. Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajabun syahrul mudhar, dan satu bulan yaitu Rajab adalah bulan Mudhar atau bulan kabilah Mudhar. Alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu di antara Jumadal Ula atau Jumadal apa namanya awal dan Jumadal akhir itu, dan Sya'ban. Jadi tiga yang termasuk bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu berurutan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram kan masuk penanggalan kita adalah bulan yang pertama. Nah, tetapi bulan Rajab itu dia menyendiri ya. Syahrul Ifrad, dia satu bulan yang menyendiri yang terletak di antara Jumadal awal dan akhir atau ula dan akhirah. Dasani gitu bisa ada sebutkan Jumadal ula wa tsaniyah, dan juga di antara Sya'ban. Jadi eh, terletak berpisah sendiri di bulan Rajab. Oke, oleh karena bulan haram apa bulan Rajab itu dimasukkan kategori bulan haram, maka tentu ada konsekuensi tadi yang kalau dalam masa 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 Nabi itu konsekuensinya tadi tidak diperbolehkannya ada peperangan. Bahkan di salah satu ayat yang lain di surat Al-Baqarah itu yas'alunaka 'anil syahril haram dan fi, itu orang-orang bertanya bagaimana hukumnya, bagaimana eh, apa namanya itu istilahnya itu bagaimana kalau terjadi peperangan di bulan haram. Yas'alunaka 'an syahril harami qitalin fi, bagaimana kalau ada peperangan di bulan haram itu. Kata Allah di surat Al-Baqarah itu kul qitalun fihi kabir, bahwasanya peperangan di bulan itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Nah, kenapa kenapa di sini saya perlu menyebutkan ayat yang tadi? Para ulama melihat ya dari dua ayat tadi, yaitu di surat apa namanya At-Taubah ayat 36 yang menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum,
Dan juga di surat Al-Baqarah itu qul qitalun fihi kabir, ini adalah salah satu eh, di antara apa namanya itu isyarat bahwasanya tidak hanya diharamkan berperang saja sebenarnya. Kenapa? Karena peperangan itu menjadi sebuah larangan yang sangat besar dosanya ya kalau dilakukan di bulan-bulan tersebut, maka konsekuensinya apa yang apa yang sesuatu yang dilarang ketika di bulan haram itu dan di istilahnya itu diberikan penekanan agar ditinggalkan, maka menjadi konsekuensi logis bahwasanya di bulan-bulan tersebut pun apa namanya istilahnya itu kalau saya tadi membaca di kitab itu, amal ibadah pun di bulan haram ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Hal ini para ulama mengkiaskan dengan adanya eh, apa namanya pahala yang berlipat ganda atau dilipatkan ketika di tempat-tempat tertentu ya, alias di Baitul Haram misalkan. Kita melihat dalam keterangan di hadis bahwasanya ibadah atau sholat yang dilakukan di Baitul Haram yaitu di Masjidil Haram itu nilainya berlipat ganda. Begitu juga dengan di Masjid Nabawi misalkan. Ini menunjukkan jadi dalil yang diambil oleh para ulama. Nanti kita akan ada penjelasannya juga. Kenapa kita di bulan haram ini, terutama di bulan Rajab ya, itu diberikan anjuran yang sangat luar biasa, dianjurkan betul-betul dianjurkan agar meningkatkan ya, meningkatkan atau memperbanyak istilahnya gitu ya, ibadah-ibadah kita ya, baik itu yang bersifat ibadah mahdhah atau ibadah yang sifatnya itu fardiyah atau urusan kita dengan Allah misalkan, dan juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah sosial. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada apa dengan bulan haram ini ya? Ya, tentunya Allah dengan adanya penjelasan tadi di Al-Qur'an di surat At-Taubah ya, di ayat ke-36 ataupun dari hadis Nabi eh, hendak menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan ya, atau diberikan arahan untuk memperhatikan waktu, memperhatikan apa? Waktu. Bahwasanya waktu itu tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Ada waktu-waktu yang khusus yang memang Allah berikan eh, apa namanya kemuliaan di dalamnya. Tidak hanya dalam bulan-bulan saja ya. Dalam hari pun kita mendengar, kita membaca penjelasan ada sebuah hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, ialah hari hari Jumat. Kita sering membaca dan juga mendengarkan, dan kita bisa cek juga sendiri ya bahwa dalam hari-hari yang dimuliakan itu di situ memang ada apa istilahnya, ada targhib ya, ada dorongan, ada motivasi kepada kita semua untuk berlomba-lomba ya, untuk musabaqah dengan sesama umat Islam, melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Anjuran untuk menghormati atau untuk memuliakan bulan tersebut karena ada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi dari semua perbuatan dosa, karena di situ dosa-dosa itu bernilai sangat besar di hadapan Allah, dan oleh sebab itu meningkatkan amal kebaikan baik amal sosial maupun individual itu juga berarti ulama menyatakan bahwasanya ya berarti juga dilipat gandakan di momen-momen atau di hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, yang khusus atau bisa dikatakan amaliyah yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kemuliaan bulan Rajab ini. Yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ialah terkait dengan anjuran atau dorongan untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Sependek yang kami ketahui memang tidak ada ya istilahnya itu yang serta-merta langsung mengatakan berpuasalah di bulan Rajab seperti itu. Sependek yang saya ketahui. Akan tetapi para ulama melihat eh, ghirahnya orang-orang khususnya para tabi'in ya dan para sahabat ketika melaksanakan ibadah atau berpuasa di bulan Rajab itu pada dasarnya tidak langsung berdasarkan perintah yang khusus terhadap bulan Rajab itu, tetapi lebih umum kepada Ashurul Haram atau penghormatan kepada bulan-bulan haram yang empat tadi, yaitu eh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Ya, maka selain itu pun ya memang karena anjuran atau targhib untuk memperbanyak puasa sunnah itu kan secara mutlak memang di didorong kan kita semua untuk berpuasa sunnah, baik itu yang katakanlah mingguan yaitu Senin Kamis misalkan, ataupun yang bulanan yaitu puasa Ayyamul Bid misalkan hari-hari 13, 14, 15 itu, ataupun puasa Daud misalkan satu hari puasa satu hari tidak. Itu kan menunjukkan bahwasanya berpuasa itu memang dianjurkan atau diperintahkan, didorong pada kita untuk memperbanyak itu. Oleh karena itu, ketika ada ulama yang melaksanakan atau mendorong kita untuk berpuasa Rajab, ya itu tadi adalah karena adanya targhib yang sifatnya itu umum, meliputi semuanya terkait dengan ke apa namanya dorongan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah secara mutlak. Nah, terkait dengan puasa di bulan Rajab sendiri memang ya kalau para ulama itu melihat dari hadis-hadis itu lebih kepada puasa haram, puasa di bulan haram. Kalau saya boleh membaca hadisnya, yaitu hadis yang biasanya disumberkan dari Al-Bahili ya, sahabat Al-Bahili. Jadi ada sebuah hadis an Mujibat Al-Bahiliyah an abiha atau ammiha. Jadi Mujibah Al-Bahili itu meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu siapa? Ya Al-Bahili ini. Annahu ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Al-Bahili ini mendatangi Rasulullah, kemudian tsumman talaqa, kemudian dia eh, meninggalkan atau bepergian. Fa'atahu ba'da sanatin, dan beliau pun kemudian setelah 1 tahun itu mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, dan keadaannya berubah. Waqad taghayyarat halatuhu wa hay'atuhu. Keadaannya itu sudah berubah. Mungkin waktu ketemu Nabi di awal di sini tidak sebutkan secara detail ya, hanya berubah keadaannya saja. Saya menggambarkan, saya apa ya membayangkan ini Al-Bahili menjadi bertambah kurus sepertinya. Karena di sini disebutkan Nabi. Faqala ya Rasulullah, ama ta'rifuni ya Rasulullah, apakah engkau mengenali saya gitu kata Bahili. Kata Nabi yang saya, "Waman anta? Kamu siapa?" Qala anal bahiliyu. Saya Bahili. Alladzi ji'tuka amal awal. Saya yang datang kepada engkau dulu tahun kemarin. Terus kata Nabi, karena pangling ya. Qala fama ghayyaraka faqad kunta hasanal hayat. Kenapa? Apa yang menjadikan kamu berubah bentuknya gitu? Faqad kunta hasanal hayat. Dulu kamu badannya bagus gitu. Terus kemudian kata Bahili, qala ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka. Kata Al-Bahili, saya tidak makan kecuali malam saja setelah saya berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Nabi pun langsung menjawab, berkomentar ya. Lima adzabta nafsak. Kenapa kamu menyakiti atau mengadab, menyakiti atau mengadab diri kamu sendiri?
Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, sum syahrus sabr, puasalah di bulan Ramadan, wa yauman min kulli syahr, dan sehari di setiap bulan-bulan yang lain. Nah, ini perintah pertama dari Nabi kepada sahabat Al-Bahili ini, berpuasalah di bulan Ramadan saja gitu, dan palingnya satu hari di setiap bulannya. Nah, karena berhubung Al-Bahili ini apa ya, gemar ya, gemar ibadah, mungkin gemar berpuasa. Kata kata dia, em, bertanya lagi kepada Nabi, zidni fa inna bi quwwah. Tambahi ya Rasulullah, saya kuat kok, kata Al-Bahili. Akhirnya Nabi pun menjawab, sum yaumain. Kalau gitu, ai sum yaumain min kulli syahr. Kalau gitu, puasa 2 hari lah di tiap-tiap bulan. Kata Nabi, kata Al-Bahili, zidni, tambahin lagi ya Rasulullah. Masih kurang aja nih dikasih puasa 2 hari setiap bulan. Kata Nabi akhirnya jawab, sum salah tata ayyam. Kalau gitu puasalah 3 hari setiap bulan. Nah, sahabat Al-Bahili masih minta lagi. Qala zidni, tambahin lagi ya Rasulullah. Akhirnya Nabi pun menjawab, qala sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. 3 kali Nabi berkata kepada sahabat Al-Bahili, puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Artinya tahun ini puasa 3 bulan misalkan, atau beberapa hari kemudian tinggalkan, atau apa namanya, tidak berpuasa itu berbuka. Qala bi ashabihi atsalatsa fadhumha tsumma arsalah. Jadi isyarat Nabi itu sum minal hurumi tiga ini patruk. Jadi seakan-akan puasa 3 bulan, nanti tahun depannya nggak usah gitu. Kita kira seperti itu. Dan terkait dengan hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, itu Imam Nawawi berkomentar. Salah satu kita mengenal nama ini sebagai salah satu syarah hadis Bukhari, ya. Beliau dalam majmu'nya itu menyatakan kalimat sum minal harami watruk ini, kenapa ada kalimat larangan ya, watruk, tinggalkan, artinya nggak usah puasa gitu bulan haram itu. Li'annahu kana yashukku alaihi iktsarus saum kama dzakarahu fi awal hadis. Nabi itu kan memang Masya Allah ya, kalau kita mengenang beliau itu Allah gitu, saking sayangnya kepada kita, kepada umatnya itu ya, hatta dalam ibadah pun kita itu kan termasuk umat yang eh, secara kuantitas ya, kuantitas ibadah kita itu kan dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu itu, setahu sependek yang saya ketahui ya, itu yang ibadahnya itu eh, minimal lah, minimal gitu ya. Tetapi keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu, nilai ibadahnya itu walaupun hanya sedikit, jumlahnya itu melebihi dari umat-umat Nabi terdahulu yang ibadahnya itu jumlahnya itu lebih dari kita gitu. Makanya ketika puasa pun kalau saya tidak salah ya, pada masa Nabi Isa itu puasa itu ya yang diwajibkan 40 hari, bukan 30 hari seperti kita, atau 1 bulan lah kita nyebutnya gitu. Artinya lebih mereka gitu, lebih. Tapi ya lagi-lagi keutamaan Nabi, umat Nabi dan Nabi Muhammad sebagai umat kita ini ya, itu nilainya malah lebih besar kita gitu. Bahkan kan kita juga nanti ada kaitannya lah dengan peristiwa di bulan Rajab, nanti kita sampaikan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di annahu, kita kembali ke sini dulu. Di annahu kana yashukku alaihi iktsarus shaum. Nabi itu berat kalau kita nanti itu apa namanya, terlalu terbebani dengan puasa. Karena kan di awal ketika Al-Bahili mengatakan dia hanya makan malam aja, artinya dia berpuasa terus itu. Nabi pun komentarnya apa? Singkat, padat ya. Kamu kok nyiksa diri sih gitu kalau ke zaman sekarang ya. Ya kayak mungkin orang-orang yang diet zaman sekarang itu ya lagi nyiksa diri ya gitu ya kira-kira. Tapi ini konteksnya kan ibadah puasa sunnah ya. Kamu menyiksa diri kata Nabi kan di awal gitu. Tapi lagi-lagi Al-Bahili kan tipikalnya adalah orang yang biasa puasa gitu. Jadi ketika dikatakan udah puasa bulan Ramadan aja sama sehari lah di tiap bulannya. Nah, kurang Nabi tambahin lah, sampai Nabi pun akhirnya di akhir itu apa? Suminal haram. Kalau gitu dah ya, selain yang tadi ya, puasa juga lah di bulan haram, tapi ya setelah itu tinggalkan.
Oleh karena itu, kata Imam Nawawi, ya ini larangan atau perintah watruk itu meninggalkan itu ya kalau eh, apa namanya puasa di bulan haram ini memberatkan kita. Kalau tidak memberatkan ya maka ya tidak gitu. Fa'amma man lam yashuk alaihi fasawmu jami'ah fadilah. Maka puasa keseluruhan di bulan haram itu ya merupakan keutamaan. Lagi-lagi kita sebagai orang muslim yang saya boleh mengatakan diri saya awam ini ya, saya melihat para ulama pun terkait dengan puasa Rajab pun ya tidak sama, tidak satu pandangan ya. Eh, Kalau tidak salah itu di salah satu pandangan dari Imam Hambali itu beliau tidak apa ya istilahnya itu tidak menganjurkan puasa penuh di bulan Rajab kalau mengkhususkan itu. Kalau mengkhususkan itu artinya ya pas bulan Rajab aja puasa sebulan itu. Enggak. Artinya ya tadi kembali sebenarnya ya kalau kita melihat di pendapat apa di komentar Imam Nawawi kan kalau puasanya itu tidak memberatkan silakan puasa di bulan-bulan haram ini secara keseluruhan karena itu adalah keutamaan. Artinya ya hampir sama sebenarnya dengan penjelasan Imam. Cuman Imam Hambali biasanya memang lebih menekankan kepada ibadah-ibadah yang tidak ada khususiyahnya. Kok ketika dikhususkan itu beliau biasanya melarang itu. Dan saya melihat juga kalau tidak salah Imam Syafi'i pun menjelaskan ketika puasa bulan Rajab yang hanya dikhususkan bulan Rajab pun itu juga melarang itu kalau tidak salah. Karena khawatirnya dianggap sebagai sebuah kesunahan. Bahkan kalau nggak salah itu terkait dengan ibadah apa ya yang terkait kekhususan-kekhususan ini. Artinya di waktu-waktu tertentu saja gitu. Apalagi kalau ibadahnya itu sunnah gitu. Itu di penjelasan para ulama itu setahu yang sependek yang saya ketahui ada sebuah kaidah ya bahwasanya kita boleh beristiqomah melaksanakan sebuah ibadah yang sunnah itu ya secara terus-menerus, tetapi harus apa ya sekali sesekali kita harus tidak melaksanakan itu. Mungkin ada kaitannya dengan hadis ini. Wallahu alam. Kenapa? Karena dikhawatirkan ibadah yang dia itu nilainya sunnah ya sunnah, kemudian kita lakukan terus-menerus ya memang katakan kita kan nilainya kan istiqomah ya. Istiqomah itu kan kita berusaha continue. Tetapi para ulama menjelaskan kalau ibadahnya itu sunnah, kita sesekali agar eh, istilahnya itu libur lah, pray dulu sekali, sehari atau katakanlah 2 hari gitu. Tidak melaksanakan ibadah sunnah itu. Kenapa dikhawatirkan nanti menjadi sesuatu yang apa ya orang-orang menganggapnya itu kewajiban itu. Ya ini sebenarnya berlaku untuk ibadah-ibadah yang memang tadi yang tidak ada keharusan. Beda dengan ibadah yang memang secara aturan itu wajib ya atau diwajibkan untuk sholat 5 waktu ya kita tidak boleh meninggalkan itu. Tapi kita bicara tentang ibadah-ibadah yang sunnah. Maka puasa bulan haram khususnya bulan Rajab ini ya kalau melihat dari hadis ini suminal haram ya masuk ke sunahan juga sebenarnya. Nah, makanya dari penjelasan di Imam Syafi'i dan Imam Hambali tadi agar tidak mengkhususkan di bulan itu saja. Khawatirnya tadi menjadi sesuatu kan di masyarakat kan biasa seperti itu ya ketika sesuatu perbuatan ya sesuatu amaliyah yang istilahnya ada kaitannya dengan ibadah atau eh, apa nilainya kebaikan gitu kan ketika itu dilakukan terus menerus ya tidak ada jeda itu biasanya para apa namanya khalayak itu akan menganggap itu sesuatu yang dalam tanda kutip wajib itu kalau tidak melakukan itu ada pandangan yang tidak enak dari masyarakat. Ya, banyak lah, banyak kalau kita apa ya, melihat secara umum itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang nilainya itu apa namanya sifatnya perbuatan itu atau kegiatan itu bukan sesuatu yang wajib ya. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus gitu ya, sehingga menganggap itu sesuatu yang wajib. Nah itu yang disampaikan di sini. Sunnah haram sesuatu yang nilainya sifatnya itu sunnah ya kita dianjurkan meninggalkan sesekali. Wallahu alam. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Melanjutkan
terkait dengan keutamaan kemuliaan bulan Rajab, ada suatu keterangan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu tokoh imam di Madhab Hambali, berkomentar terkait dengan eh, doa yang kita semua insya Allah sudah hafal ya, bahwa ketika masuk bulan Rajab kita istilahnya itu dianjurkan untuk sering-sering berdoa dengan doa ini, yaitu doa yang sangat pendek yang insya Allah semua kita hafal ya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini mengomentari hadis ini, walaupun kalau kita cek di hadis di komentarnya Imam Nawawi ya, itu hadis ini dhaif ya. Tapi apa namanya? Kalau melihat dari penjabaran dari Imam Nawawi sendiri, kalau apa namanya Imam Nawawi itu ketika membahas tentang hadis dhaif, asalkan hadis itu bukan terkait dengan ibadah yang atau apa sih namanya itu berkaitan ibadah mahdoh ya, maka dan hadis itu berkaitan dengan targhib ya, apa dorongan untuk untuk melakukan ibadah-ibadah yang memang secara mutlak itu dianjurkan, diperintahkan, maka kita boleh memakai itu apa namanya kaidah atau aturan dari Imam Nawawi kalau tidak salah seperti itu. Imam Ibnu Rajab ini gimana mengomentari hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kata beliau, hadis yang tentang memohon keberkahan ini adalah apa? Anjuran kepada kita umat Islam ya, untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar kita semua itu diberikan apa? Kalau kita melihat kalimat berkahan itu kan apa? Ziyadatul khair kan, apa tambahnya kebaikan. Maka eh, doa ini adalah salah satu upaya kita memohon kepada Allah agar kita semua itu diberikan apa namanya usia yang panjang, umur yang panjang, dengan niatan tadi untuk menambahkan kebaikan-kebaikan ya, beramal soleh ya, di masa sekarang bulan Rajab dan juga di masa mendatang, khususnya kan disebutkan bulan Ramadan, karena ya sekali lagi kita yang sekarang masih diberikan kesehatan, diberikan nyawa oleh Allah, itu kan tidak tahu besok apakah masih bisa menghirup nafas atau tidak. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan adalah di antara doa yang masyhur yang diajarkan Nabi dan Imam siapa namanya itu, kalau tidak salah Imam Ibn Taimiyah juga dalam Majmu' Fatwanya ya, hadis ini adalah di antara hadis yang masyhur yang menjadi istilahnya diajarkan ketika bulan puasa. Dan tadi ya harapannya kita diberikan usia usia yang panjang dalam rangka beramal, dalam rangka memperbanyak kebaikan di masa sekarang, khususnya bulan Rajab, umumnya di masa-masa mendatang. Dan apa namanya eh, lebih khusus lagi berarti pendapat ini atau komentar dari Imam Ibnu Rajab sendiri ini ya merupakan apa anjuran juga, targhib juga kepada kita agar kita itu memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak kebaikan di bulan Rajab. Karena kan doanya kan dimulai ketika bulan Rajab. Buktinya apa? Buktinya kita meminta keberkahan di bulan Rajab. Dan keberkahan itu tidaklah muncul, tidaklah akan kita dapatkan kalau kita hanya diam-diam saja, tidak melakukan apapun ya, tidak melakukan amalia-amalia apapun yang itu bernilai ibadah ya, baik ibadah individual ataupun sosial ya. Oleh karenanya, kalau kita boleh mengambil dari pendapatnya ulama ini, kita berarti semenjak di bulan Rajab itu dorongan untuk
terus meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu lahir di sini atau lebih di lebih di apa ya, lebih dimotivasi lagi gitu. Lebih-lebih lagi tapi seperti tadi disampaikan Mas Adit kan setelah Rajab ini kan Sya'ban, habis itu Ramadan. Nah, tentunya kita sudah mulai ancang-ancang dari sekarang nih. Yang biasanya derisnya jarang, masnya ngaji Quran jarang, baca Qurannya jarang, ya. Yang biasanya eh, ibadah sunnahnya katakanlah ya masih kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, dan yang sedekahnya juga ya seingatku saja misalkan. Nah, terus itu kita mulai dari bulan Rajab itu kita ancang-ancang, kita siap-siap itu istilahnya. Nah, karena dari dengan itulah doa kita pun akan apa sinkron dengan apa yang kita lakukan. Kita berdoa, ya, kalau kita dulu saya ingat waktu kecil itu ora et labora gitu ya. Doa dan usaha itu harus beriringan. Ya. Kitanya berdoa meminta keberkahan, kitanya juga apa ya, mengaktualisasikan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran dan seterusnya itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang jam 9. Masih ada waktu Mas Adib? Nggih, masih ada Pak Ustadz. Baik. Ada tadi saya apa namanya sekilas apa ya, menyinggung terkait dengan kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya terlepas dari terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama terkait dengan taukid atau waktu kapan dan tanggal berapa peristiwanya, akan tetapi ada kesepakatan bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Apa sih itu kemuliaan apa yang terdapat di dalam peristiwa ini kan gitu. Eh, kita tentu pernah apa ya istilahnya itu pernah mendengar bahwasanya nabi kita ialah nabi yang paling mulia di antara para nabi. Walaupun kita disebutkan dalam Al-Qur'an dilarang untuk istilahnya itu kita apa ya menggugurkan satu dengan yang lain. Kita memuliakan semua nabi, tapi kita meyakini beliau itu adalah Sayyidul Anbiya. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sendiri ya. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid atau tuan anak turun Adam. Memang Nabi kita Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Kenapa itu terjadi? Nah, para ulama ada yang mengomentari apa? Bahwasanya kemuliaan Nabi itu yang membuat kita sebagai umatnya menjadi mulia. Pertama itu. Kemudian di bulan Rajab itu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah ya. Untuk tidak lain dan tidak bukan mendapatkan sebuah perintah mulia yaitu perintah sholat maktubah, sholat lima waktu yang kita lakukan sehari-hari ini. Oleh karenanya, Nabi kita Nabi yang paling mulia. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab yaitu perintah sholat adalah perintah yang sangat mulia. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bulan Rajab pun adalah bulan yang mulia. Ya, dan karena kemuliaan yang berkumpul ini, maka sudah selayaknya kita pun turut serta memuliakan bulan-bulan ini, yaitu bulan Rajab ini terutama. Dengan cara apa kita memuliakan bulan ini? Sekilas tadi kita sebutkan ya, dengan menghindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan dosa dalam diri kita dan juga melakukan semua amaliyah kebaikan amal soleh yang bisa membuat hati kita lebih terang lagi. Seperti halnya saya boleh mengutip dari salah satu syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi an su'i hifdzi
Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu di antara syair kalau kita menyingkronkan itu bahwasanya kita itu kan memiliki hati ya. Hati kalau kita ingin kalau dicontohkan Imam Syafi'i itu kan terkait dengan ilmu. Yang mana ilmu itu adalah sebuah cahaya. Kita yang memiliki rumah yaitu hati. Kalau kitanya itu hati kita gelap, maka cahaya pun tidak akan mampu menerangi. Makanya kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i itu apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan arahan dan petunjuk agar Imam Syafi'i itu meninggalkan maksiat, kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dan oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, sudah selayaknya di bulan Rajab itu, di bulan Rajab ini ya, kita tingkatkan kembali ya. Baik itu yang nilainya ibadah itu individual seperti halnya membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berbanyak apa namanya, mengingat-ingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan cara mengingat kematian misalkan, meningkatkan kualitas sholat kita yang tadinya ya saya pribadi termasuk ya di antaranya yang kadang kalau kita tafakuri kan lebih sering kita sholat itu kan eh, apa ya, seakan ada deadline gitu ya. Kalau sudah dilaksanakan ya sudah gitu, tapi kita lupa esensi dari sholat itu apa, bahwasanya sebagai apa namanya umat Islam yang diperintahkan sholat itu kan banyak sekali ya, bahwasanya sholat itu kan wa aqimis sholat dan dzikri misalkan. Dan dari situlah kualitas sholat itu akan terlihat. Apa yang terlihatnya? Bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu akan muncul. Kalau kita hanya sholatnya belum sampai sana ya agak-agak sulit untuk menjauh dari kemaksiatan. Nah, selain ibadah yang sifatnya individual tadi ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, istilahnya vertikal gitu ya. Yang kita juga sesuai dengan banyak ayat-ayat Allah perintah terkait amal soleh itu kan tidak hanya berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah, tapi juga ibadah kita dengan sesama, dan itu selalu menjadi satu paket dalam agama kita kan. Berbuat baik tidak hanya kepada atau beramal soleh tidak hanya karena kita beribadah kepada Allah, tapi juga eh, istilahnya itu menghadirkan kebaikan, menghadirkan kemanfaatan di seluruh kehidupan kita yang sebentar ini. Ya, itu mungkin ya ada beberapa kesimpulan mungkin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah di bulan Rajab ini ya sebagai istilahnya apa ya, restart lah, restart itu kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, karena kita terikat dengan waktu ya, maka kita perlu dan sangat dianjurkan sekali untuk bersiap-siap ya, bersiap-siap dengan waktu yang kita punya ini, karena ya tadi entah kapan kita dipanggil oleh Allah, maka ya kalau kita udah siap-siap insya Allah kita akan siap kapan itu. Dan selanjutnya adalah kemuliaan bulan Rajab ini insya Allah akan, kalau kita resapi, kita akan membuat semakin termotivasi lah untuk meningkatkan kualitas dan juga kualitas ibadah kita semua. Dan terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita bersama-sama berdoa yang tadi kita dengarkan ya dari Nabi Muhammad SAW terkait bulan Rajab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Adim, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan
kemuliaan dan keutamaan bulan Rajab. Mudah-mudahan eh, mengamalkan apa yang sudah saya pelajari dengan bersama-sama dengan para hadirin semua dan mendorong saya untuk terus berupaya ya meningkatkan kualitas ibadah saya sendiri dan juga bapak-bapak ibu-ibu dari mulai sekarang dan juga nanti kelak sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adit. Enggak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Khalil ya sudah jelaskan. Mungkin masih ada sedikit waktu Pak Ustaz. Oke, Ini nih. di kolom chat Zoom kita ada beberapa pertanyaan Ustaz, terkait puasa Rojab, terkait puasa Oke, Rojab. oke. Ada beberapa saya langsung komentari atau gimana, Mas Adit? Ini sebelumnya ada satu, dua, tiga, ada tiga nih Pak Ustaz. Oke, Izin bertanya, yang pertama, hukum puasa sunnah di bulan Rajab sebulan penuh itu seperti apa? oke, Mungkin tadi udah disinggung sama Ustadz ya, mungkin nanti oke, dipertegas lagi aja. Kemudian ini untuk puasa Rajab, tapi niatnya untuk puasa kodok, hutang bulan Ramadan, hutang puasa bulan Ramadan yang sebelumnya belum tertunaikan. Jadi gimana itu? hmm, Kalau hmm, misalkan digabung gitu. Terus yang ketiga ini ada puasa Rajab boleh digabung nggak dengan puasa Senin Kamis? Seperti itu Ustaz. Yang pertama gimana hukumnya ketika puasa sebulan penuh? Yang kedua ketika digabung dengan puasa Ramadan itu seperti apa? Dan bolehkah puasanya digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis? Seperti itu Ustaz. Mangga, Balo Ustadz sebelumnya diulangi mohon izin. Ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, ya Pak Ustadznya masih di mute. ya Mungkin udah tadi sudah ada sedikit problem mungkin ya Pak Ustadz. problem. Jaringannya mungkin tadi. Iya, Iya. iya betul jaringannya. Nah, ya tadi sempat hilang. Iya, seperti Oke, itu Pak Ustadz. Jadi gimana hukumnya ketika puasa sunnah di bulan Rajab sebulan penuh, kemudian ketika oke, puasa Rajab itu diniatkan untuk bayar hutang puasa Ramadan, apakah sah? oke, Dan ketika digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis itu seperti apa? oke. Baik, mangga Pak Ustadz. Baik. Ada beberapa pertanyaan seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya pertanyaannya satu dua sebenarnya cuma satu pertanyaan ini Mas Adi. Ya intinya adalah menggabungkan puasa ya atau ada yang berpuasa sunnah dulu ya. Dua ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama puasa sunnah di bulan Rajab sebulan penuh ya. Tadi sekilas saya singgung ya. Jadi kalau eh, apa namanya, bagaimana hukumnya, ulama memang berbeda-beda pendapat ya tentang puasa Rajab full gitu ya, puasa sunnah di bulan Rajab full. Kenapa ada perbedaan ya? Karena tadi yang saya sampaikan di awal, eh, apa namanya, ini khusus puasa ya, apa namanya, ya. Yang pertama itu terkait dengan targhibu shaumi sunnah ya, atau anjuran atau motivasi untuk melaksanakan puasa sunnah secara mutlak ya. Itu ulama melihat dari sana awal itu. Jadi kan
kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi itu, Nabi Muhammad memang menganjurkan banyak puasa-puasa ya, puasa yang sunnah. Jadi ada yang puasa di hari tertentu, hari Senin Kamis, ada yang di hari apa bulan terang itu ya 13, 14, 15, ada yang eh, bahkan disebutkan dengan puasa Daud misalkan ya. Puasa Daud kan satu hari puasa, satu kali tidak gitu kan. Nah, jadi dari situ saja akhirnya para ulama itu eh, tidak bisa langsung mengatakan bahwa satu puasa, satu bulan penuh, bulan Rajab puasa itu tidak boleh, itu tidak ada, tidak sampai mengharamkan lah. Terlebih kalau kita melihat hadis yang tadi saya sebutkan, yang apa sahabat Al-Bahili itu, walaupun di situ kan disebutkan sum minal hurumi, kenapa di situ, kenapa para ulama tidak bisa langsung mengatakan oh, nggak boleh gitu puasa sebulan penuh? Ya kan ada dalilnya itu sum minal haram itu, berpuasalah di bulan haram, di bulan-bulan haram. Dan bulan Rajab, bulan Rajab itu kan secara ittifaq ulama itu masuk bulan haram gitu, sehingga bisa gitu. Dan bahkan bulan Rajab, bulan Rajab itu kan puasanya apa namanya, bulannya itu kan sendiri, tidak gabung dengan bulan yang lain yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, gitu. Jadi, kalaupun ada ulama yang istilahnya itu katakanlah tidak 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 mau ya, artinya bukan tidak mau ya, katakanlah melarang gitu ya berpuasa hanya di bulan Rajab saja. Nah, itu kata-katanya itu hanyanya itu ya, sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi di bulan-bulan lain dia nggak pernah puasa nih, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa ayam ungkit misalkan. Tiba-tiba bulan Rajab dia puasa aja, puasa sebulan itu. Ini yang kata ulama ini istilahnya itu dikhawatirkan akan menjadi apa ya istilahnya itu, taksisnya itu yang nggak diperbolehkan itu sebenarnya. Adapun ketika dia memang terbiasa berpuasa, kemudian di bulan Rajab dia puasa sunnah full gitu sebulan penuh, maka ya boleh-boleh saja gitu. Ini kan karena puasa sunnah ya. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa Rajab tapi dengan niat yang, dengan digabung dengan niat yang lainnya gitu kan ya pertanyaannya. Ya tentunya boleh-boleh saja ya. Apalagi kalau yang digabung dengan puasa wajib ya, puasa qadha itu ya. Dan itu malah justru ya sebenarnya yang diniatkan pertama itu ya puasa, puasa wajibnya itu. Karena yang ketika ada dua ibadah, yang satu wajib, yang satu sunnah itu, maka yang sunnah itu akan ikut gitu. Akan apa namanya termasuk bisa di dalamnya gitu. Jadi niatnya bukan puasa Rajabnya, puasanya niatnya puasa apa namanya, puasa Ramadan atau puasa kodok bulan Ramadan. Dengan puasa Senin Kemis ya sama, sama-sama sunnahnya, ya tinggal diniatkan puasa Senin Kemis saja. Maka puasa Rajab pun, tapi bahasanya bukan puasa Rajab sebenarnya ya, puasa sunnah secara mutlak itu diperbolehkan. Jadi saya belum menemukan taksis ya, artinya hadis yang menemukan benar-benar berpuasalah satu bulan bulan Rajab itu nggak ada. Tapi kalau kayak tadi puasa di bulan haram itu ada, sum minal haram itu ada gitu. Jadi secara umum itu sifatnya bulan haram secara umum gitu. Jadi bukan bulan Rajab saja. Artinya apa? Artinya ya kalaupun memang mau puasa jangan hanya Rajab aja gitu. Puasa Rajab ya puasa sebulan misalkan ya. Terus bulan Dzulqa'dah ya puasa, Dzulhijjah puasa gitu semuanya gitu. Karena kan kalimatnya atau hadis nabinya itu kan bukan sum fi Rajab, bukan, tapi pun fil harami gitu kan. Ya, ini yang tadi nanya tentang puasa bulan sunnah di bulan Rajab secara penuh. Itu Mas Adib ya jawabannya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi untuk terkait puasa ini kita kini dibolehkan ya, Iya, dibolehkan karena tadi ada hadisnya juga puasa di bulan haram gitu. Salah iya, satunya kan bulan Rajab ini. betul.
Tadi kalau misalkan kita masih punya hutang puasa di bulan Ramadan yang belum, mangga ini karena masih ada Iya. waktu gitu kan. 1 bulan Mm-mm. di bulan Rajab, 1 bulan di bulan Syaban sebelum ketemu Ramadan di tahun Ramadan. sekarang. Jadi mangga mumpung ada masih diberikan waktu, jadi bisa dilakukan puasa kodo. Diniatkan berarti puasa kodo ya, Ustaz? Iya, betul. Karena untuk hukumnya kan lebih wajib gitu. Wajib untuk puasa ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Barangkali sudah selesai, Mas Adit. Nggak ada lagi. Nggih, di sini di kolom chat juga sudah terjauh semua untuk pertanyaannya Ustaz. Iya. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Oke. Baik, sebelum ditutup, Kalau kalau mau diflurkan barangkali yang bapak-bapak ibu-ibu yang lain barangkali ada yang bertanya, mangga baik, tawarkan sekali lagi. baik, kita berikan waktu sebentar ya. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, boleh. Sebelum ditutup, mangga Bapak Ibu. Cukup kayaknya Mas Adit. Oke, Ustaz. Mungkin udah cukup untuk kajian kita pada malam hari ini ya. Karena Iya. dari Bapak Ibu juga di sini sudah tidak ada yang ingin didiskusikan dan dipertanyakan. Hmm. Semoga Izin Pak ilmu Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Boleh, mangga Pak Ibu. Ustadz, jadi eh, bulan Rajab ini amalan khususnya nggak ada ya Pak Ustadz. Jadi cuma apa sunnah atau memang kan banyak yang di share-share di kita itu ada yang bilang katanya nggak nggak perlu, ada yang bilang ini. Tapi mungkin saya menyimak sedikit. Jadi kira-kira tujuannya itu di bulan Rajab dan Sa'ban ini kita apakah baca Al-Quran, apakah puasa itu berturut-turut, apa gimana ya Pak Ustadz? Kan Iya. ada yang puasanya sampai 2 bulan dari Rejab, bantu sampai Ramadan. Mungkin Mm-mm. saya nggak menyimak tadi, mungkin Pak Ustadz udah nyampaikan, saya minta bisa penjelasan Pak Ustadz. Oke. Mangga Pak Ustadz. Langsung. Mungkin Oke, bisa baik. langsung ditanggapi untuk pertanyaannya. Oke, baik. Eh, ini Bu Ida ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sependek yang saya ketahui ya, kalau yang terkait dengan amaliyah dengan ibadah yang sifatnya khusus, ya artinya khusus itu kan berarti perintahnya memang apa namanya terkait di bulan itu gitu. Yang pendek yang saya ketahui yang memang langsung eksplisit menyebutkan lakukanlah ibadah apa di bulan Rajab misalkan. Saya belum menemukan itu. Jadi kalaupun ada yang mengatakan misalkan di masyarakat ya misalkan katakanlah ada mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada yang pernah mendengar sholat apa ya saya pernah membaca itu sholat raghaib misalkan itu dari ulama juga menyatakan tidak ada itu artinya apa namanya bisa dikatakan itu amaliyah atau ibadah yang mubtadi'ah gitu lah yang bid'ah ya artinya dia di ada ini meskipun ya kalau kita membaca itu jadi makanya tadi ya saya sebutkan ya ibadah sunnah pun boleh nggak kita puasa sunnah itu puasa sunnah ya Bu ya sepanjang tahun tuh selama setahun penuh puasa gitu kira-kira boleh nggak ini Bu Ida. Ada yang diharamkan Pak, itu Pak Pak Ustadz kan nggak boleh Iya, puasa. artinya selain waktu-waktu yang diharamkan katakanlah di selain Idul Fitri Idul Adha kita puasa terus itu boleh nggak Bu secara hukum
sunnah ya, puasa sunnah ya. Ya, kalau sunnah sih kayaknya saya belum tahu ya Pak Ustadz. Tapi eh, kalau puasa mau tiap hari tujuannya apa kan bisa aja Pak Ustadz. Yang penting kan keyakinan masing-masing aja kali Pak Ustadz ya. Nah, sependek yang saya ketahui itu puasa sunnah itu kan selain di waktu yang diharamkan berpuasa, itu ya boleh dilakukan puasa gitu. Niat puasanya puasa mutlak, puasa sunnah aja gitu. Puasa karena Allah itu, bukan karena niat yang lain ya. Kalau karena niat yang lain itu sebenarnya dipertanyakan puasanya. Misalkan puasa pengen apa ya, pengen apa Mas Adib, pengen dapat misalkan, nah itu sebuah dipertanyakan niat puasanya ini. Ya puasa semua ibadah kita kan harus diniatkannya kan lillah itu wajiblah kan itu mencari keridhaan Allah selesai itu. Adapun yang lainnya eh, kalaupun ulama ada yang mengatakan itu dalam rangka berdoa, kok saya melihatnya ya berdoa ya kalau saya tidak dalam dalam momen yang sifatnya ubudiyah ya ibadah gitu. Walaupun doa pun ibadah gitu. Artinya yang kalau doa kan memang diperintahkan untuk meminta kepada Allah apapun itu. Cuma kalau ibadah yang ada aturannya yang katakanlah sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlak itu kan kita diperbolehkan ya sholat kapanpun kecuali di waktu-waktu yang dilarang sholat sunnah itu. Jadi pada dasarnya kalau bicara ibadah khusus di bulan Rajab itu ya yang memang apa namanya diatur khusus di bulan Rajab itu saya belum menemukan itu ya. Tapi kalau yang sifatnya katakanlah satu gandengan dengan bulan haram ada memang hadisnya ada sumfi minal haram itu ada gitu. Jadi di bulan haram jadi tidak hanya di itu pun konteksnya kan menjelaskan salah satu sahabat Nabi yang bernama sahabat Bahili itu yang dia itu puasa terus itu kan ceritanya setiap hari puasa dia kan makannya kan cuma malam aja artinya kan puasa. Apa kalau malam dia berbuka setelah itu puasa lagi besok puasa lagi dan Nabi pun seakan-akan kayak apa ya mencela lah kalau bahasanya bahasanya kan lima tuh adi buka kenapa kamu menyiksa diri kamu sendiri gitu kan udah puasa bulan Ramadan aja sama kalau mau ya satu hari di setiap bulannya gitu seperti itu kata Nabi kan di hadisnya itu. Lalu pada di akhir karena sahabat Al-Bahili ini selalu minta terus tambah lagi Nabi puasanya yang lain ya, akhirnya kata Nabi sum minal harami watruk sum minal harami watruk puasanya di bulan-bulan haram dan tinggalkan artinya tadi komentarnya Imam Nawawi kalau dia tidak memberatkan ya silakan kalau memberatkan ya, ya sudah jangan jangan puasa terus-menerus di bulan haram juga. Pada akhirnya kalau boleh saya memberikan jawaban akhir puasa sunnah itu kan pada dasarnya bisa dilakukan kapanpun selama tidak di waktu yang diharamkan berpuasa dan eh, kaidah dari para ulama itu kalau kita pun berpuasa sunnah ya itu ya aslinya nggak boleh ya kalau terus menerus sepanjang umur kita misalkan puasa terus itu selain yang diharapkan ya maaf artinya pokoknya selain bulan selain hari yang diharamkan dia puasa terus itu para ulama nggak boleh seperti itu harus ada satu dua hari lah ya, setahun itu yang dia batal puasanya gitu. Agar menunjukkan kepada orang-orang bahwa yang dilakukan itu puasa sunnah bukan puasa wajib gitu. Yang dikhawatirkan itu menjadi nanti dia malah mewajibkan bagi dirinya untuk berpuasa terus menerus dan itu tidak diperbolehkan. Sependek yang saya ketahui dari guru-guru saya seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf. Enggak. Kasih Pak Ustadz. Ih, sami-sami. Oke, Mas Adib, saya pikir sudah setengah sepuluh. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita sebelum ditutup, boleh Pak Ustadz bisa berdoa dulu ya Pak Ustadz. Wah, Mangga. Bisa hmm, dipimpin doa baik. sebelum ditutup dan mungkin ada barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Mangga, boleh. Cukup lah. Terlalu banyak yang saya sampaikan sehingga itu akan menjadi catatan tanggung jawab yang sangat berat bagi saya pribadi ya. Pak Cirebon bisa ngomongnya, bisa ngelakon ini katanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan, kemampuan untuk eh, mengamalkan apa yang kita sudah pelajari bersama di malam hari ini. Mari kita bersama-sama
eh, bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di majelis kajian Zoom ini ya diberikan rahmah yang luar biasa dari Allah, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan langkahnya, dimudahkan hatinya dan badannya untuk bertakarub terus menerus memperbaiki diri kita baik secara ubudiyah vertikal kepada Allah dan juga kepada sesama dan juga khususnya kepada keluarga kita semua. Dan terkhusus di bulan Rajab ini marilah kita mengharap kepada Allah agar diberikan keberkahan di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban nanti dan juga mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana ya Allah ma'al abrar. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang baik dan orang-orang saleh dan para nabi. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dari kami yang diamanahi untuk mengisi acara pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Mas Adib yang menjadi Master of Ceremony ya. Eh, saya kembalikan waktunya. Enggak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Khalil ya yang sudah membagikan ilmunya yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk selalu semangat belajar ya, kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menunjukkan pukul 21:30 ya di sini. Kita Ya, akhiri untuk kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. subhanakallahumma. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Izin kami izin meninggalkan room ya.